Good morning. Hari ini ada banyak hal yang harus dikerjakan. So, first, let's make some coffee. Hai everyone, kembali lagi di channel Shalorina. Di sini aku berbagi tips dan insight seputar bisnisku sebagai konsultan dan distributor asuransi. Jika kamu sedang tertarik untuk terjun ke bisnis keuangan ataupun sedang mencari asuransi yang tepat untuk kebutuhan kamu di masa depan, hayo di subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan update terbaru dari aku. Follow juga akunku Levinbiz di Instagram untuk insight yang lebih banyak setiap harinya. Hari ini aku akan bedah polis asuransiku sekeluarga. Jadi sebelum aku terjun di dunia asuransi dan menjadi partner distribusi Allianz Indonesia, aku dan keluarga sudah duluan menjadi nasabah. Kita sebenarnya sudah punya beberapa asuransi dari perusahaan yang lain ya, tapi entah kenapa ketemu yang ini tuh klik banget. Mungkin karena pada waktu itu kita benar-benar serius mencari asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan juga agennya menjelaskan dengan sangat detail dan clear. Sama sekali nggak janjiin soal investasi. Pada waktu itu kita mengambil polis untuk sekeluarga, ada 4 polis. Jadi aku, suami, dan juga anak-anak, ada 2. Dan saat ini kita sudah punya polis kurang lebih 9. Ini baru beberapa ya. Sisanya ada di atas lemari, aku malas ambil. Please keep in mind bahwa ini bukan flexing. Aku ingin sharing sama kamu, terutama buat kamu yang lagi berpikir susah banget untuk punya asuransi karena nggak punya budget. Karena ternyata punya polis asuransi miliaran rupiah itu bisa dicicil kalau memang kamu belum punya budgetnya dari sekarang. Contohnya aku dan suami, pada waktu itu kita punya target proteksi keuangan 1 miliar. Tapi karena budget belum memungkinkan, maka kita mengambil yang lebih kecil dulu. Lalu kita mulai bangun pelan-pelan sesuai budget kita. Kita punya 2 polis, konvensional dan syariah. Ini salah satu polis yang pertama, lihat covernya masih yang lama ya. Ini polis konvensional. Ini polis syariah yang lebih baru lagi, warnanya biru polos. Kalau yang konvensional juga biru polos, sudah nggak ada gambar-gambarnya. Kamu lihat 2 polis ini tebal banget kan? Tuh. Ya, ini masih polis yang lama, jadi masih berbentuk buku. Sekarang polis kita elektronik, dan ini adalah ikhtisarnya aja, lihat betapa tipisnya. Bandingkan dengan polis yang dulu, tuh. Ya kan? Lebih tipis. Aku akan bedah polis-polisku, tapi aku tidak akan spill berapa premi yang kita bayarkan setiap bulannya dan berapa total uang pertanggungan yang kita miliki. Tapi aku akan berbagi tipe-tipe plan yang kita miliki dalam setiap polis. Jadi, waktu pertama kali ambil polis, yang kita prioritaskan adalah aku dan suami sebagai orang tua pencari nafkah utama. Yang kita fokuskan adalah asuransi jiwa dan proteksi tunai sakit kritis. Karena untuk asuransi kesehatan, kebetulan kita sekeluarga itu sudah di-cover oleh kantor. Jadi, itu belum dulu. Jadi, itu bukan prioritas. Yang kita pikirkan adalah bagaimana jika kita sebagai pencari nafkah utama harus tiba-tiba meninggalkan anak-anak dengan kondisi mereka masih kecil-kecil. Sehingga mereka harus dipersiapkan uang untuk melanjutkan hidup dan juga bisa melanjutkan sekolah sampai selesai. Uang pertanggungan sakit kritis juga bisa digunakan untuk pengganti penghasilan jika kita berdua, salah satunya itu harus berhenti bekerja akibat sakit. Jadi di dalam polis yang pertama yang kita miliki adalah asuransi jiwa. Ini untuk pertanggungan meninggal dunia yang ditanggung hingga usia 99 tahun. Lalu yang kedua kita punya proteksi sakit kritis, yang ini kita ambil plan dulu masih CI Plus ya, yaitu menanggung 1 dari 49 jenis sakit kritis sampai usia 85 tahun. Asuransi sakit kritis dengan asuransi kesehatan berbeda ya guys. Jadi asuransi sakit kritis ini adalah untuk menyiapkan uang tunai dalam jumlah yang besar, yang jika kita ada klaim dia langsung ditransfer ke dalam rekening kita, bukan dibayarkan ke rumah sakit. Selain CI Plus, polisku sendiri mengkombinasikan dengan plan CI 100. Ini sama-sama pertanggungan tunai sakit kritis, tetapi di CI 100 ini pertanggungannya itu dibagi lagi ke dalam 100 kondisi kritis. Kemudian dibagi ke dalam 4 tahap. Tahap early, tahap intermediate, tahap advance, dan tahap katastrofik. Tahap early memberikan 50% pertanggungan jika ada klaim. Kemudian di tahap intermediate memberikan pertanggungan 100% jika ada klaim. Dan di tahap advance memberikan
100% uang pertanggungan, plus mengaktifkan pembebasan premi berkala sebelum usia 65 tahun, lalu di Catastrophic ada bonus 20%. Selain itu juga ada bonus tambahan 10% maksimum 100 juta untuk pasang ring, dan komplikasi diabetes 20% atau maksimal 200 juta. Selain sakit kritis, kita juga ambil plan TPD dan ADDB. Apa itu? ADDB adalah Accidental Death and Disability Benefit, yaitu tambahan uang pertanggungan jika seorang nasabah harus meninggal akibat kecelakaan. Jadi misalnya nih, uang pertanggungan jiwanya itu misalnya 1 miliar, lalu ambil ADDB 500 juta. Maka kalau sampai meninggal dunia akibat kecelakaan, uang warisan yang ditinggalkan adalah sebesar 1,5 miliar. Jika kecelakaan tidak mengakibatkan meninggal dunia, tetapi hanya mengakibatkan cacat sebagian, maka ada persentase yang bisa diambil dari uang pertanggungan tersebut. Misalnya, tangan kanan 50%, maka 50% dari 500 juta yang bisa diberikan. Selain itu juga ada TPD, Total Permanent Disability, atau cacat tetap total akibat sakit atau kecelakaan. Bedanya dengan yang ADDB adalah, kalau ADDB itu cacat sebagian aja. Contoh misalnya, satu tangan kiri, satu tangan kanan, satu mata, satu kaki. Tapi kalau cacat tetap total, itu adalah minimal 2 fungsi yang hilang. Tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan, mata dua-duanya, dan sebagainya. Suatu hari kita harus menurunkan premi karena ada perubahan hidup, dimana ketika itu suami berpindah bekerja, dan pada saat itu aku memutuskan untuk berhenti dari kerja korporat karena aku ingin mengejar impianku, punya bisnis sendiri, dan juga mengerjakan pekerjaan dari mana aja seperti yang aku kerjakan saat ini. Jadi kamu bayangin, dari double income jadi single income kan, dengan pengeluaran yang sama besarnya. Jadi kita mesti berhemat banget, sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan termasuk budget asuransi. Polis ini kita turunkan benar-benar sampai seminimal mungkin. Tidak sampai ditutup karena kita tahu ini penting, tapi minimal tetap ada. Setahun kemudian aku memutuskan untuk mengambil lisensi sebagai agen asuransi dan bergabung menjadi distributor resminya produk Allianz ini. Lalu pelan-pelan kemudian income kembali naik dan kita pun sudah mulai bisa mengupgrade kembali apa yang pernah kita turunkan, bahkan sudah mulai mencapai target proteksi yang kita inginkan. Di akhir 2019 kemarin, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil lagi asuransi kesehatan, walaupun kita masih ditanggung sekeluarga oleh kantor. Karena aku sudah mulai memikirkan apa yang harus disiapkan untuk masa pensiun nanti. Perlu diingat ya guys, buat kamu terutama yang selalu menganggap bahwa asuransi kesehatan dari kantor aja udah cukup, bahwa ketika kamu pensiun, maka asuransi kesehatan dari kantor tidak akan mengcover lagi. Dan pada saat itu, jika kamu baru mau ambil asuransi kesehatan, preminya bakalan mahal banget guys. Dan aku sendiri sudah tentu merasa bahwa itu tidak akan worth it. Lebih baik diambil dari sekarang, dimana kita masih muda, masih lebih murah, dan masih sanggup bayar. Jadi di akhir 2019 kemarin, kita ambillah sekeluarga, sama-sama semuanya asuransi kesehatan rawat inap, cashless, on bill. Kartunya kira-kira kayak gini. Dan ternyata ini adalah satu keputusan yang tepat. Ketika tahun lalu negara api menyerang, aku cukup tenang karena setidak-tidaknya jika harus masuk rumah sakit, aku sudah punya pegangan. Punya polis segini banyak nggak bikin pusing kok guys. Karena Allianz sudah memberikan portal untuk masing-masing nasabah. Jadi aku dan suami tinggal pergi ke portal untuk melihat transaksi kita, untuk melihat pergerakan polis-polis kita, investment kita, dan sebagainya. Bahkan dari portal tersebut kita bisa mulai top up ataupun bisa mengubah-ubah data jika diperlukan. Selain itu juga, setiap kali membayar premi, kita mendapatkan poin yang bisa ditukarkan untuk belanja atau top up GoPay. Jadi bisa sambil jajan. Untuk sekeluarga, aku memilih produk Unit Link karena kita ingin satu plan yang sangat fleksibel, transparansi, dan juga bisa dikotak-katik. Oke guys, that's all for today. Semoga apa yang kubagikan hari ini bermanfaat. Aku doakan kamu yang terbaik, sehat dan sukses selalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye!